Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai pengembangan paragraf dalam karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noveliska Intan Satria Tarelu, dengan kode NIM 202103033028, dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan. Tugas ini saya buat dengan syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam materi kali ini yaitu yang pertama, mampu mengetahui yang dimaksud dengan paragraf. Yang kedua, mampu mengetahui bentuk kalimat yang efektif dalam paragraf. Yang ketiga, mampu mengetahui pembentukan sebuah paragraf yang baik dan benar dalam penulisan paragraf karya ilmiah. Yang keempat, mampu mengetahui jenis-jenis paragraf yang berhubungan dengan pengembangan paragraf dalam karya ilmiah. Yang kelima, mampu mengetahui pengembangan paragraf dalam karya ilmiah. Nah, pasti kita sudah pernah mendengar apa itu paragraf. Mungkin juga sudah pernah dibahas atau sudah pernah dijelaskan. Nah, di sini akan dibahas yaitu tentang paragraf, di mana paragraf itu merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam membahas sebuah topik. Nah, dalam paragraf itu juga terdapat sebuah kalimat utama yang berisi gagasan pokok atau utama, ditambah dengan sejumlah kalimat lain yang berisi keterangan tambahan tentang gagasan utama pada kalimat itu. Nah, dalam paragraf juga terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Nah, kalimat-kalimat ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Himpunan ini akan saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membuat sebuah gagasan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki sebuah ide pokok dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas dari ide pokoknya, serta memiliki unsur kelengkapan kalimat untuk mendukung penjelasan-penjelasan mengenai ide pokoknya. Nah, yang berikut ada kalimat efektif dalam paragraf. Nah, yang maksud dengan kalimat efektif itu yaitu kalimat yang dapat menyampaikan pesan kepada pembaca pasti seperti apa yang disampaikan oleh si penulis. Ini ada untuk dapat menjadi kalimat yang efektif itu, pertama-tama kalimat itu harus lugas. Kemudian ada kalimatnya itu harus gramatikal. Kemudian harus menggunakan konjungsi juga yang tepat. Kemudian menggunakan kosakata atau istilahnya yang baku. Kemudian ejaannya juga harus baku. Terus ada ide pokok pada induk kalimat. Yang berikut itu tanpa penumpukan ide atau pikiran. Yang berikut itu bentuknya yang sejajar atau paralel. Yang berikut itu penekanan atau penegasannya dalam penggunaan kalimat itu. Yang terakhir itu ada gaya penulisan kalimat pasif. Yang berikut ada penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Penulisan paragraf dalam karya ilmiah yang baik perlu memperhatikan syarat-syarat paragraf agar sebuah paragraf itu menjadi ideal dan efektif. Nah, syarat-syarat itu yang pertama itu ada kesatuan paragraf atau kohesi. Nah, kesatuan paragraf atau kohesi ini artinya sebuah paragraf itu dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama atau satu pokok pikiran dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang kedua itu kepaduan paragraf atau koherensi. Nah, sebuah paragraf itu dikatakan mengandung kesatuan makna jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu ide pokok
satu topik atau satu masalah saja. Yang ketiga itu ada kelengkapan paragraf. Nah, sebuah paragraf itu dikatakan lengkap apabila dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Nah, kan perlu diketahui, kalau kalimat-kalimat penjelas itu biasanya diikuti setelah kalimat pokok atau kalimat yang merupakan gagasan utama tersebut. Yang berikut ada jenis-jenis paragraf. Nah, di sini ada paragraf, ada 3 jenis paragraf berdasarkan polanya masing-masing ya. Ada paragraf pola logika, ada berdasarkan letaknya, kemudian ada yang berdasarkan penempatan isinya. Nah, yang berdasarkan pola logika itu yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf ya. Kemudian ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya itu terletak di akhir paragraf. Kemudian ada paragraf campuran. Paragraf campuran itu yaitu paragraf yang gagasan pokoknya itu terletak pada kalimat pertama dan bisa juga ada pada kalimat terakhir. Kemudian yang terakhir itu ada paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif ini bisa dikatakan juga paragraf naratif. Nah, kenapa? Karena paragraf deskriptif dan paragraf naratif itu semuanya menggambarkan atau menceritakan suatu hal. Nah, paragraf ini biasanya cenderung tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya itu berfungsi sebagai penjelas. Yang berikut kita akan bahas tentang berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya itu ada 3, yaitu paragraf pendahuluan, paragraf penjelas, dan juga paragraf penutup. Paragraf pendahuluan itu berperan untuk menghantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam karangan itu. Biasanya pendahuluan itu berisikan latar belakang atau tujuan penulisan sebuah karangan. Yang berikutnya itu ada paragraf penjelas. Paragraf penjelas itu biasanya sudah membahas tentang permasalahan, pembahasan, atau analisis tentang hal-hal yang hendak dikemukakan dalam paragraf pendahuluan. Biasanya itu dikemukakannya itu berupa fakta-fakta, karena fungsinya itu sebagai penjelas. Maka paragraf ini jumlahnya tentu lebih banyak dari paragraf pendahuluan ya. Kemudian yang terakhir ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian dari karangan. Karena itu paragraf ini pada umumnya berupa pembahasan akhir, kesimpulan atau ringkasan dari uraian-uraian yang sudah dikemukakan oleh paragraf penjelas. Yang terakhir itu berdasarkan penempatan isinya. Yang berdasarkan penempatan isinya itu ada paragraf deskriptif, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf narasi, dan juga paragraf persuasi. Nah, kita akan bahas persatu-satu, di mana paragraf deskripsi itu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian itu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi itu paragraf atau karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang membedakan antara argumentasi dan juga eksposisi. Yang berikut paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Kemudian ada paragraf narasi. Nah, paragraf narasi di sini, paragraf itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi itu terdapat alur,
alur cerita, tokoh, setting itu ada seperti setting tempat, setting waktu, dan juga ada konflik. Nah, perlu diingatkan bahwa paragraf narasi itu tidak memiliki kalimat utama. Yang terakhir itu ada paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi itu paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar untuk berbuat sesuatu. Yang terakhir, pengembangan paragraf dalam karya ilmiah. Nah, pengembangan paragraf dalam karya ilmiah ini sudah menjadi topik utama kita, yaitu di mana pengembangan paragraf mencakup dua persoalan utama, yakni kemampuan memperinci gagasan pokok paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelas, dan juga kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam urutan yang teratur. Nah, di sini ada pola-pola pengembangan paragraf dalam karangan ilmiah untuk membantu dalam pengembangan karangan ilmiah ya, yakninya itu antara lain yakni klimaks dan anti klimaks. Kemudian ada sudut pandangan, terus perbandingan pertentangan, kemudian ada analogi, kemudian ada contoh, proses, sebab akibat, umum khusus, klasifikasi, dan definisi luas. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.